Pemirsa, kami lanjutkan dialog terkait dengan rapor merah penegakan hukum di Indonesia, masih dengan Mas Tama Langkun dan Pak Ferry Amsari. Mas Tama, pada bulan Juni, survei bulan Juni, responden menilai pemberantasan Hmm, korupsi di era Jokowi ini belum tercapai. Itu yang ngevote hmm, sebanyak 62,1% itu di bulan Juni. Menurut Anda, hmm, itu terjadi karena banyaknya menteri atau pejabat setingkat menteri, hmm, eksekutif, legislatif, yudikatif yang terjerat hukum, hmm, hmm, atau hmm. karena masih banyak politik, sandera-sandera politik hukum? Ya kalau saya melihat ya tadi Mbak, karena memang hari ini pemberitaan soal isu penegakan hukum kan lebih tinggi daripada isu pencegahan. Mhm, Secara pemberitaan, oke. pencegahan itu dianggap tidak menarik ya, dianggap tidak seksi. Berbeda dengan ketika ada pejabat ditangkap, itu kemudian akan menjadi berita yang kemudian sangat dinikmati oleh masyarakat. Dan saya rasa itu sesuatu yang tidak bisa disalahkan juga. Karena pandangan masyarakat tentu akan melihat apa yang terjadi di negaranya. Ketika melihat soal banyak pejabat yang masih korup, banyak menteri yang ditangkap, tentu saja itu akan membuat masyarakat menjadi nggak percaya. Jadi saya rasa masyarakat sederhana itu melihatnya. Masih ada pejabat-pejabatnya yang ditangkap, masih ada yang dipenjara, tentu saja itu akan menjadi persepsi yang nggak bagus buat buat apa namanya buat masyarakat begitu Mbak. Jadi saya melihat itulah yang kemudian hari ini memang terjadi. Dan poin lainnya memang dari sisi regulasi, saya melihat juga ada banyak hal yang memang perlu untuk diperbaiki. Misalnya kita bicara soal pemberantasan korupsi, Hmm. Undang-Undang Tipikor itu sejak tahun 99 itu belum pernah direvisi lagi, sorry. Sejak tahun 2001 itu belum pernah direvisi, belum pernah diperbaiki. Ada banyak jenis-jenis tindak pidana itu yang diatur secara internasional, itu belum masuk. Misalnya soal perdagangan pengaruh. Mas Kemudian Tama, misalnya, penyebabnya belum direvisi, eh, Anda tahu nggak apakah ada kepentingan tertentu? ya, saya rasa ini soal komitmen, Mbak. Sama kayak Hmm. kita bicara soal undang-undang perampasan aset. Sejak kapan itu undang-undang diharapkan? Tapi sampai dengan saat ini, undang-undang itu belum ada. Padahal kita sudah butuh yang namanya undang-undang perampasan aset. Jadi regulasinya, kemudian pejabat masih banyak yang terlibat perkara korupsi. Saya rasa ini menjadi apa namanya ya jumlah atau akumulasi dari ketidakpercayaan masyarakat pada agenda pemberantasan korupsi. Jadi saya rasa ini soal komitmen aja. Kenapa kemudian merevisi undang-undang KPK begitu mudahnya gitu ya, sedangkan undang-undang tipikor yang jelas-jelas itu direview setiap tahun oleh negara-negara di internasional. Kita misalnya pernah direview oleh UK, kemudian oleh negara-negara lain ya, karena dalam pelaksanaan UNCIC, Konvensi PBB melawan korupsi, itu negara saling mereview. Nah, salah satunya adalah yang muncul soal misalnya inkonsistensi dalam penegakan hukum. Ada perkara yang sejenis, yang satu dihukum 5 tahun misalnya, yang satu dihukum 10 tahun. Padahal perkaranya sejenis. Nah ini juga isu disparitas dalam penjatuhan putusan korupsi, Hmm. itu juga masih ada. Jadi kompleks sekali, ada pejabat yang kena perkara korupsi, ada putusan yang kemudian tidak konsisten, ada kemudian juga soal perangkat regulasi anti korupsi yang memang sampai dengan saat ini belum lengkap, masih banyak yang kurang. Baik. Belum lagi misalnya Mbak, kita melihat dari Undang-Undang ITE ya, itu kita masih butuh SKB, ketetapan bersama antara Menteri dengan Kapolri agar Undang-Undang ITE tidak dijalankan secara serampangan. Jadi saya rasa masih banyak sekali produk-produk hukum dan pelaksanaannya yang kemudian membuat masyarakat tentu saja akan tidak percaya ke depannya kalau masih diteruskan. Baik, Pak Ferry, Undang-Undang Tipikor belum direvisi selama 22 tahun, padahal zaman sudah berbeda jauh, tahun 2023 dengan 2001. Menurut Anda, itu apakah ada deal-dealan tertentu di belakang kenapa belum direvisi sampai sekarang? Ya, saya pikir soal semangat yang disampaikan Tama ya. Eh, Semangatnya sudah beralih daripada awalnya menegakkan upaya pemberantasan korupsi malah ke upaya pelemahan KPK. Maka fokusnya selalu bicara pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Sementara upaya kemudian mengisi substansi hukum atau perangkat peraturannya itu lemah sekali. Padahal banyak sekali kelemahan-kelemahan peraturan. Misalnya tidak jelasnya hukum acara penanganan kasus korupsi. Dulu ketika KPK diisi orang-orang berintegritas baik,
standar budaya hukumnya bagus. Tapi begitu sudah dikeluarkan ya orang-orang yang punya integritas baik, standarnya juga berubah-ubah. Nah, hukum acara baik dalam penanganan perkara hingga lain-lainnya itu perlu diatur dengan lebih cermat. Nah, ini tidak ada niatan dari pembentuk undang-undang untuk berupaya mengisi berbagai kekosongan itu. Musababnya saya yakin ya memang semakin kuat ketentuan soal KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, potensi yang akan mengancam adalah pelaku politik yang bermasalah. Nah, itu sekali lagi poin utama soal niat itu yang perlu digarisbawahi. Memang nuansanya tidak memperlihatkan niat yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih sungguh-sungguh. Sampai sejauh ini misalnya kita tidak dengar tuh sikap dalam ruang eksekutif ya, karena bagaimanapun KPK sekarang sudah dirancang sebagai rumpun kekuasaan eksekutif di bawah presiden. Kita tidak melihat ada keinginan presiden untuk segera memastikan orang ini diberhentikan dengan mengeluarkan ketetapan presiden. Tetapi kita sudah punya basis tersendiri dan itu juga perlu ditegakkan oleh presiden bahwa secara undang-undang pimpinan KPK yang terkait kasus pidana yang ditersangkakan sudah pasti harus diberhentikan sementara. Baik, Pak Ferry, Anda melihat ada politisasi dalam kasus ini atau murni hukum? Sulit menghindar ya dari prasangka bahwa selalu ada motif politik dalam berbagai kasus tindak pidana yang bersentuhan dengan ruang-ruang politik. Itu sulit kita untuk menafikannya dan saya yakin itu pasti ada. Oleh karena itu punya ketegasan dari aparat penegak hukum penting, punya standar yang validitasnya baik ya, stabilitasnya baik, konsistensinya baik, maka itu juga diperlukan untuk memastikan aparat hukum, ketentuan norma perundang-undangan, ketentuan hukum tidak disalahgunakan untuk motif-motif politik tertentu. Nah, teman-teman politik mungkin belajar dari berbagai kasus akhir-akhir ini ya, terutama ketika pemerintahan Presiden Jokowi semakin jauh dari harapan untuk melihat bahwa norma hukum yang konsisten, yang punya kepastian hukum yang baik, itu penting untuk menjadi aturan main sebagai wasit kita bertata negara agar penyimpangan seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, mencari pemimpin yang tidak punya kartu as agar tidak tersandra baik secara politik ataupun hukum adalah tugas pemerintahan berikutnya. Mas Tama, tanggapan Anda? Ya, tentu saja Mbak. Saya bersyukur ya dari kemudian masuk dalam tim Ganjar Mahfud, kami diberikan ruang yang cukup besar buat melihat hal ini. Misalnya soal merancang soal sebuah peraturan, itu ada ruang di situ kita buat dalam satu visi misi, itu bicara soal pembentukan regulasi yang partisipatif, itu kita kasih ruang di situ. Kita akan revisi undang-undang ITE, kita akan revisi undang-undang KPK, kemudian kita akan tambah undang-undang perampasan aset, itu semua secara regulasi sudah kita pelajari. Bahkan dari sisi HAM pun juga demikian. Beberapa regulasi-regulasi yang belum diatur dalam ketentuan mengenai isu hak asasi manusia, itu kan kita rapihkan juga peraturannya. Nah yang kedua, selain dari bicara soal regulasinya, seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi, itu bicara soal penguatan orang-orangnya, penguatan kelembagaannya, yang tentu saja harus diisi dari orang-orang yang tidak punya rekam jejak, tidak bermasalah, sehingga ketika ada serangan balik, ada fight back ya, ada corruptors fight back misalnya, itu kemudian tidak bisa digoyang lagi, tidak bisa kemudian dipermasalahkan lagi karena memang pimpinannya tidak punya rekam jejak yang jelek, kira-kira begitu. Jadi memang ini menjadi hal-hal ke depan yang tentu saja akan jadi perhatian bagi presiden terpilih masa mendatang. Baik, Pak Ferry, tadi kita membahas soal politisasi hukum. Salah satunya adalah nitip-nitip pasal ke DPR gitu. Ini pasal yang ini dimasukin dong cepetan, kayak misalnya PPN naik dari 10% ke 11%. Tapi yang ini nanti aja kayak RUU PKS kemarin dilama-lamain. Menurut Anda itu masih terjadi atau tidak?
Dan akan terjadi Ya, lagi atau tidak? saya yakin masih terjadi karena memang konsep dua kamar parlemen yang baik itu tidak dilakukan oleh DPR. Kalau DPR itu punya mitra yang bisa saling koreksi, yang namanya DPD, mungkin proses pembentukan undang-undang kita akan jauh lebih baik. Faktanya itu tidak terjadi. Dan pemerintah juga melakukan berbagai transaksi kepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang kemudian dianggap merugikan pihak-pihak tertentu tidak disegerakan. Misalnya kita sudah menunggu bertahun-tahun undang-undang perampasan aset, tidak muncul-muncul. Padahal semua sadar bahwa tanpa undang-undang ini tentu ini akan menggembirakan para penjahat. Dan apa sebabnya kemudian kalau ada niat baik dari pembentuk undang-undang untuk tidak menyegerakan, padahal undang-undang ini kunci pemberantasan berbagai kejahatan termasuk korupsi, perdagangan orang, pencucian uang, dan lain-lain. Apa sebabnya kemudian undang-undang ini diperlambat? Nah, bukan tidak mungkin ya, semua berkaitan dengan kesepakatan pembentuk undang-undang. Kalau pembentuk undang-undang merasa ini tidak menguntungkan mereka, tidak jalan itu ketentuan undang-undang. Padahal kalau diingat ya dari nawacita presiden dulu mau menyederhanakan pembentukan undang-undang, mau membentuk undang-undang yang diperlukan oleh publik, sampai sekarang yang terjadi adalah semakin banyaknya jumlah undang-undang yang satu sama lain berbenturan. Baik. Dan ini menunjukkan rencana perbaikan hukum kita ke depan memang punya banyak masalah. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry dan Mas Tama Ya. telah bergabung bersama kami dan mencari pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih menjadi tugas pemerintahan berikutnya agar tidak tersandra kepentingan manapun. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung dengan kami. Oke.